Ini ilmu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu pakai konsep ini, penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol 3 hari dalam sebulan. Kalau itu dikerjakan protokol, insya Allah selesai. Itu bisa bebas dari insulinnya. Itu menyembuhkan penyakit. Lagi-lagi saya sampaikan kalau kita belajar bagaimana Islam mengajarkan itu semua, sebenarnya banyak dan sebagian besar problem kesehatan umat Islam khususnya ya, dan negeri ini kalau seandainya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW selesai semua. Tapi sayangnya banyak orang belum mau mengikuti itu. Ya, ada atau kita kalau beli mobil sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan misalkan mobil itu Toyota, maka pabrik Toyota pasti akan kasih manualnya gitu kan, instruksi atau manual instructionnya seperti itu. Ya untuk memperbaiki ini kapan servis segala macam. Ya sebenarnya manusia juga sama. Kita punya manualnya tanda kutip yang ada pada Al-Qur'an, maka ada jadwal servisnya. Jadwal servis tahunan. Namanya puasa Ramadan. Jadwal servis katakanlah bonus pasca tahunan, namanya puasa Syawal. Jadwal servis setelahnya ada Senin Kamis. Jadwal servis berikutnya ada puasa Ayyamul Bid per bulan, per minggu, dan per waktu-waktu tertentu. Itu kan jadwal servis. Jadi Masya Allah, ada tadi pagi saya sempat diskusi dengan istri. Kebetulan istri saya, nggak kebetulan sih, istri saya seorang dokter penyakit dalam. Saya bilang, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa aja, ya. Ada 30 hari Syawal, ada 6 hari Syawal. Tanggal Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah, sampai terakhir puasa Daud. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian justru malah diaplikasikan, ya, diaplikasikan oleh saya ada membaca itu buku judul The Longevity Solution. Jadi 2 dokter di Kanada, seingat saya, yang mereka menerapkan pola-pola ini, tapi mereka nggak sebutkan. Jadi mereka sebutkan tentang fasting twice a week, kemudian fasting 3 days a month, seperti itu. Yang saya jujur ketawa aja, bilang sayang nih orang nggak kenal Islam, saya bilang. Subhanallah ya. Dan yang menariknya ya, buku Longevity Solution atau mungkin sebelah mungkin pengalaman empiris mereka atau pengalaman mereka dalam menerapi pasien-pasien tadi semua berbasiskan kepada konsep puasa tadi. Sehingga orang-orang yang 15 tahun, 20 tahun itu menggunakan insulin, subhanallah bisa bebas insulin. Terus sekalian. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kunci dari mana akar masalah sekarang penyakit ini bermula sebenarnya. Ya, kita sudah tahu bahwa akar ini bermula dari ketidakmauan, ketidakmampuan atau belum kepedulian lah mungkin manusia zaman sekarang khususnya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Sekarang saya tidak melarang atau saya tidak mengomentari tentang bisnis kuliner. Tapi bisnis kuliner saat ini tuh sudah benar-benar membuat manusia itu kayak terikat dengan itu. Islam itu sekalian seorang mukmin itu kalau makannya makan aja lah. Nggak usah neko-neko gitu kan. Ya. Orang-orang Barat membuat itu semua menjadi sesuatu yang rapi segala macam, dibingkai sana sini segala macam ya. Padahal sebenarnya kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita kembalikan pada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW tentang itu, maka selesai semua. Contoh, kalau kita ambil hadis Nabi SAW, Nabi mengatakanlah bejana yang paling buruk dalam tubuh manusia itulah perutnya. Maka kalaulah kalian mau makan, kata Nabi SAW, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Konsep ini saja kalau kita pakai, maka harusnya nggak banyak penyakit degeneratif sekalian, nggak banyak. Orang makan kita akhirnya dari konsep sepertiga tadi, akhirnya kita katakan bahwa makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu memenuhi hak tubuh. Kalau mungkin dijelaskan lebih detail lagi, maka makan itu adalah makan itu cara kita menguatkan atau menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar bisa beribadah kepada Allah. Selesai. Penyakit stroke, penyakit kencing manis, darah tinggi, segala macam. Tanyalah kepada yang terkena itu gitu kan. Semoga Allah sembuhkan pastinya. Apakah mereka lebih dominan dengan
berlebihan dalam urusan makan atau mereka lebih banyak berpuasa. Tidak mungkin. Kalau orang yang banyak puasa, orang yang dominan makan sayur atau buah-buahan seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 20-21 itu, aku katakan buah itu dimakan sebelum makan berat. Begitu yang saya tulis dalam buku saya, dan memang begitulah yang Al-Quran jelaskan. Memang, dan kalau itu diterapkan sekarang, maka Masya Allah ya. Ya, tadi konsep sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi. Kan sederhana, subhanallah, sederhana. Tapi itu efeknya luar biasa. Jadi akhirnya kalau kita bicara, misalkan kita pakai pola ini aja. Misalkan kita ngitung ya, satu hari itu kebutuhan kalori manusia dewasa sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori. Kalau pakai sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi, Bapak sekalian, maka otomatis seseorang itu tidak akan terpenuhi terus ya, tidak akan terpenuhi terus-menerus kondisi kalorinya. Bagi saya itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena tetap kita lagi-lagi konsepnya itu makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk memenuhi hak tubuh. Ya, untuk memenuhi hak tubuh, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, jadi kalau itu dikerjakan, maka ibarat gini lah. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi biar gampang ya. Jadi kalau Anda sekarang mau sehat, ya gitu loh, bahasa gitu ya. Kalau kita mau sehat, maka mulai sekarang biasakanlah untuk tidak kenyang, atau mulai sekarang makanlah dan jangan sampai kenyang. Ya, kalau kita makan tidak sampai kenyang, Bapak sekalian, otomatis tubuh kita masih diberikan kesempatan untuk mengolah makanan tadi. Ya, nah yang luar biasa itu zaman sekarang kan banyak orang yang makan yang kekenyangan, habis makan ngantuk, gitu loh. Habis makan ini, makan macam-macam lah gitu kan, dimakan itu akhirnya tubuhnya nggak bisa mengolah itu. Ya, ilustrasinya seperti apa kalau kita bicara tentang makanan tadi? Jadi gini, ini ilmu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu pakai konsep ini, Masya Allah ya, itu ajib banget hasilnya. Ya, bukan bayangkan di Jepang itu, ya di Jepang itu ada kereta, ya kereta KRL lah seperti itu. Nah di depan pintu masuk kereta ini biasanya ada petugas pengatur penumpang, bahasa halusnya, tapi sebenarnya kerjaan dia ngedorong penumpang untuk masuk, terus dimasukin. Nah salah satu itu ilustrasinya begitu. Nah, apa maksudnya analogi tadi dengan tubuh manusia? Jadi keretanya itu, ya ibarat kata penumpangnya tadi itu glukosanya, ya, glukosanya. Petugasnya itu insulin, ya. Ini petugas, ini insulin. Nah sekarang penumpangnya udah banyak, petugasnya keletihan. Ya, penumpang udah kebanyakan, udah kepenuhan, petugasnya pun keletihan. Apa yang terjadi? Ya, petugas keletihan, jadi Anda bayangkan insulinnya yang kurang gitu kan, dalam dunia pengobatan modern ya, yang dibawa oleh Barat ya, pastinya di situ dikatakan bahwa ya kalau supaya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ya, tidak beredar di dalam darah, maka genjot pakai insulin. Nah, sedangkan ini petugas tadi Barat kata makan kudanya lah gitu kan. Kudanya ini Bos sekalian lagi letih gitu kan, dia mau istirahat, pecut lagi untuk ngedorong glukosa atau penumpang tadi masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lama-lama petugasnya loyo. Nah, maka bahasa itu dipakai di dunia kedokteran ya, bahwa ternyata ketika bicara tentang diabetes, makan salah satu contoh saja. Tapi ini efeknya sebenarnya panjang. Itu subhanallah sekalian, ketika bicara diabetes itu, maka sebenarnya yang masalahnya bukan hanya sekedar glukosa yang berlebihan, tapi akhirnya glukosanya mungkin normal. Tapi masalahnya adalah sensitivitas insulin yang sudah bermasalah. Maka jawabannya apa? Jawabannya istirahatkan si petugasnya, penumpangnya dibatasin. Kalau itu dirangkum menjadi sebuah katakanlah call to action-nya gitu kan, maka kita akan paham bahwa itu sebenarnya jawabannya puasa.
Maka dokter James Dinick sama dokter Jason Fung itu memang dia bikin satu klinik puasa di Kanada, sekalian. Dan orang-orang yang mereka terapi di sana itu yang 15 tahun, 20 tahun pakai insulin, subhanallah, akhirnya itu bisa bebas dari insulinnya. Simpel kan, simpel konsep puasa. Baru satu konsep tuh sekalian. Belum lagi kita cerita tentang tahajud, ya. Yang penelitiannya juga sudah ada. Growth hormon yang berlimpah luar biasa di kala malam hari, ya, itu ternyata kita bisa rasakan, dapatkan dalam keadaan alert ketika kita sedang bangun malam dalam keadaan sholat. Saya pernah sampaikan waktu itu di sebuah kajian juga waktu itu di rumah sakit Islam saya bilang gini, ya, kalau seandainya kita betul-betul menerapkan pola-pola keseharian Rasul dalam kesehatan, ya, contoh, jangan tidur habis subuh. Jangan tidur habis asar, jangan tidur pada maghrib. Itu tidur-tidur yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Karena tidur ketiga tempat atau ketiga waktu tadi, itu akan melemahkan organ kita. Banyak orang kena stroke jantung justru malah di pagi hari ketika mereka tidur. Sekalian. Dan padahal jawaban itu sebenarnya sudah dimulai. Jadi bagaimana petunjuk tidurnya Nabi? Nabi tidur ba'da isya. Umumnya seperti itu. Kemudian beliau tengah malam bangun. Ya, jam 1, jam 2 kita bangun. Ya, kemudian beliau terus sholat sampai menjelang subuh. Subuh nanti antara azan dan iqomah subuh beliau sebentar berbaring. Nanti terus sampai syuruk. Ya, nanti baru beliau tidur lagi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Itu tidur Nabi. Urusan tidur saja kita nggak ngikutin, gimana mau sehat? Urusan makanan Nabi saja seperti saat Nabi menasehati kepada Umar ya, bin Abu Salamah, ya, anak putra tiri beliau dari anak Abu Salamah radhiyallahu anhu, itu kan Nabi menjelaskan ya bagaimana adab makan. Kita makan Nabi aja nggak paham. Ya, kata Nabi, "La ta'kulu qa'iman." Jangan makan berdiri, kata Nabi. Ya, kenapa makan berdiri itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena memang nggak ada penelitiannya atau penjelasan secara ilmiah. Tapi ada seorang dokter di Indonesia, dia seorang pakar otak. Dia katakan seorang itu ketika makan berdiri, Bapak sekalian, ketika seorang itu makan berdiri, itu apa yang terjadi? Yang terjadi ya justru malah tubuhnya dalam keadaan cemas atau alert, waspada. Karena makannya disuruhnya duduk. Duduk itu kan kita rehat, tenang gitu kan. Yang bekerjanya hormonnya berbeda dengan ketika seorang itu dalam keadaan berdiri. Subhanallah kan, baru makan saja sekalian. Jadi baru makan saja sudah banyak kekeliruan kita di situ. Ya, sudah banyak kekeliruan kita di situ. Makanya saya kadang-kadang ketika ya adalah mungkin sekali-sekali makan sama anak ya, keluarga gitu di rumah makan gitu kan, steak atau apalah gitu kan. Saya kadang senyum aja gitu kan. Kenapa kita harus mementingkan? Contohnya, kenapa kita harus mementingkan menggunakan pisau ya ketika makan steak itu, sehingga pisau itu dipegang di tangan kanan, garpu tangan kiri, tanpa sadar, secara nggak sadar mungkin dia akhirnya dia nusuk daging itu terus memasukkan ke dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kiri. Masalah nggak? Masalah. Semua yang menyelisihi sunnah Nabi SAW pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Ingat baik-baik. Ya, semua yang menyelisih sunnah baginda Nabi SAW itu pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Nggak percaya, Bapak Ibu kalau mau nyobain silakan, tapi jangan deh. Cobalah beberapa hari makan dengan tangan kiri, makan berdiri. Makan dengan tangan kiri, makanlah berdiri. Atau mungkin makanlah dengan tangan kanan dalam keadaan berdiri. Coba lihat, kita akan muncul seperti jiwa perasaan tergesa-gesa gitu kan, nggak tenang gitu. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah sekalian yang hilang ya dalam keseharian umat Islam ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ya memang nggak ada risetnya, tapi saya yakin di zaman para sahabat zaman dulu ya, dan mereka kalau katakanlah mau makan berlebihan juga bisa gitu, tapi mereka memilih untuk sederhana. Sehingga penyakit-penyakit degeneratif itu ya, penyakit-penyakit degeneratif itu di zaman dulu sama di zaman sekarang kan, di sekarang melimpahnya luar biasa. Zaman dulu kan nggak ada kebanyakan wabah ya, penyakit-penyakit berhubungan dengan wabah. Jarang mereka di sana mati karena stroke, kencing manis, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena apa? Ketidakmauan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Protokol kesehatan umat ini sudah sangat lengkap. Ya, protokol kesehatan
umat Islam ya khususnya itu sudah sangat lengkap, tinggal ikutin saja. Protokol bulanan misalkan. Lihat, protokol bulanan dan mingguan. Saya pernah tulis itu ke 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? 8-nya 2 kali 4. Senin Kamis dikali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul bid. Ya, 3-nya ayamul bid. Puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Ya, jadi kemarin saya sempat kita bikin Zoom webinar dengan teman-teman dokter ya di beberapa tempat Jakarta, Medan, semua segala macam, dan beberapa tuh peneliti-peneliti tentang hijama atau bekam itu, masya Allah, tabarakallah sekalian, dahsyatnya kerja bekam itu. Ya, dahsyatnya kerja bekam. Ya, jadi ada salah satu sahabat saya juga cerita, dia meliti tentang bekam, dia katakan bekam itu tanda kutip seperti mesin cuci darah, dia bilang kerjanya. Bukan cuma sekedar mengeluarkan darah doang. Ya, jadi makanya ada itu Nabi kan, ada sabda Nabi SAW yang mana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Nabi katakan, salah satu pesan Nabi kepada Abu Hurairah saat itu adalah berpuasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Lalu ada hadis yang lain yang hasan yang menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19, dan pada tanggal 21 itu menyembuhkan penyakit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Protokol. Jadi kalau sekarang Bapak sekalian ya, kita ada seseorang yang maaflah diberi Allah ujian sakit, coba bermuhasabah. Muhasabah, kira-kira adakah protokol Al-Quran, adakah protokol hadis Nabi SAW yang dilanggar? Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Contohnya misalnya begini, orang yang maaflah mungkin kena penyakit kolesterol misalkan, gampang gitu lah. Nah, protokol Al-Quran apa? Al-Quran apa tuh saya jelaskan tadi, bahwa petunjuk makan dalam Al-Quran itu kan ada 3. Pertama halal, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Wa kulu washrabu wala. Jadi 3, ada halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Maka kalau kita bicara tanggalan kolesterol, mungkin yang dimakan halal, insya Allah misalkan, yang dimakan sama dia thayyib, tapi bisa jadi berlebihan. Atau mungkin juga halal tapi tidak thayyib dan berlebihan. Itu langgar protokol. Jadi kalau ibarat kata kita bikin cat gitu kan, cat pelanggaran dalam urusan makan yang dimakan oleh seseorang, nggak ketemu tuh. Sehingga nanti ketemu apa? Oh, ini pelanggarannya ada pada israf, berlebihan. Gitu loh. Contoh mungkin kayak sekarang. Saya ada kemarin sempat salah satu ya rekan buzzer baiknya, bukan buzzer, tapi ibu yang ngumpulin postingan saya di Instagram itu dia posting ngirim pesan ke saya, nih dok, masya Allah dok, ada orang yang sudah 8 tahun belum punya anak. Dia akhirnya menerapkan pola-pola yang saya share ini, ya sebulan mungkin pola JSR kan, jurus ya rame-rame gitu kan. Itu subhanallah sekalian, ternyata dia Allah kasih hamil. Ya, bukan karena saya, tapi memang Allah berkehendak dia hamil sekalian. Apa yang dikerjakan? Simpel sebenarnya. Kalau saya tanya sama dia, ini kira-kira apa sih dimakan sama orang ini? Wanita-wanita yang tiap hari ngebakso, mie ayam. Jangan berharap katakanlah isi perutnya baik, Bapak sekalian. Kita bicara peradaban ke depan, ya. Kita bicara peradaban ke depan, dan universitas menjadi salah satu punggawanya. Kita nggak bisa berharap terlalu banyak loh akan muncul generasi-generasi yang sehat. Ya, kalau seandainya dimakan itu masih makanan-makanan yang cuma sekedar memuaskan lidah mereka. Ya, maka kemarin di pondoknya anak saya itu waktu mereka masuk itu kan dengan kondisi kayak seperti sekarang, saya kasih protokol ini yang dimakan apa bla 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 gitu. Ya, protokol kan gampang ngaturnya. Ya. Alhamdulillah sejauh ini ya masih aman-aman saja seperti itu. Jadi ya sekarang ya bicara tentang penyakit tadi. Jadi penyakit dasarnya nanti kalau kita bicara penyakit degeneratif itu, maka ujung-ujungnya nanti kembali ke masalah di dalam kolbu. Ya. Penyakit kolbu itu ada. Sebagaimana raga punya penyakit, maka kolbu pun ada penyakit. Ya. Penyakit kolbu itu ada berapa? Ulama-ulama menyebutkan bahwa penyakit kolbu itu ada 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat.
Bagi Anda, bagi seseorang ya, ini apa ya? Kita mungkin bicara tentang emosi saja, ya. Dalam dunia pengobatan timur ya, itu mereka menyebutkan bahwa 90% penyakit-penyakit fisik itu diakibatkan oleh karena penyakit hati. 90%. Jadi berhati-hatilah dengan marahnya kita. Berhati-hatilah dengan bencinya kita. Berhati-hatilah dengan dendamnya kita. Berhati-hatilah dengan semua emosi-emosi yang berlebihan yang dirasakan oleh seseorang yang akhirnya membuat dia nggak bisa move on, nggak bisa move up. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan contoh, mungkin kita bicara tentang marah saja. La taghdab, kata Nabi, walakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Ternyata, ya, menurut beberapa ilmuwan itu ternyata orang yang marah saja, wah gitu ya, 2 menit saja itu bisa menurunkan sistem imun dia sampai 5 jam ke depan. Subhanallah kan. Jadi hati-hati dengan marah. Ya. Apakah Nabi kita SAW pernah marah? Pernah, tapi marahnya beliau urusan agama. Kadang-kadang saya lihat gitu kan, subhanallah zaman sekarang ini ya, urusan remeh-temeh saja sudah marahnya luar biasa. Ya, bahkan bisa berantem ya, gara-gara perbedaan. Bukan kemarin saya dapatkan info dari seorang ustadz juga gitu, ada satu masjid berkelahi coba dalam masjid, subhanallah, gara-gara perbedaan pandangan. Apaan kayak begitu? Nah, akhirnya apa? Pesan agamanya nggak tersampaikan karena delivery-nya, cara membawakannya nggak dapat. Ya, seperti itulah. Jadi subhanallah Bapak sekalian, jadi semakin ya saya katakan semakin kita mendalami ilmu ini ya, ilmu kesehatan ini, maka sebenarnya lagi-lagi banyak penyakit-penyakit atau hal-hal yang kita bisa selesaikan. Ya, bisa selesaikan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi Masya Allah, itu ya, jadi penyakit kolbu tadi, yang saya katakan tadi ada syubhat, ada syahwatnya, kemudian pembersihan dengan detoksifikasi dengan menggunakan puasa, kemudian ada juga pembersihan dengan mengeluarkan, kalau mungkin bahasa medisnya itu causative pathological substance atau CPS melalui berbekam. Dan baru masuk yang terakhir, memasukkan barang-barang atau makanan yang halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Ya, kalau itu dikerjakan protokol, insya Allah selesai. Selesai, banyak masalah selesai.